وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد. Sohibul Bait, pengasuh pondok pesantren, Sohibul Fadilah Al-Mukarram Bapak Ki Hasan Basri ingkang sakuliaken yang sami hormati penghormati. Wal Mukarram Sohibul Fadilah Kiai Mustafa yang kemuliakan semua habaib yang datang, cucu Rasulullah yang kemuliakan, wabil khusus Al-Habib Muhammad Bakir hingga kemuliakan semua yang hadir masih ini, majlis khor Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga mendapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ahli surga semua, anak cucu soleh solehah, husnul khatimah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Malik yauddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu satu-satunya wali yang karobatnya mutawatir. Ada orang bisa namanya Sultan Ulama Syekh Izzuddin Abdussalam itu mengatakan wali yang karobatnya mutawatir itu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Syekh Izzuddin Abdussalam itu pernah jual raja dijual. Dulu itu di Mesir ada Mamalik, budak-budak revolusi menang jadi lojo, jelajah. Padahal budak itu kan syaratnya raja itu harus merdeka. As-Sultan waliyuman la waliyawalah. Sultan, pemimpin, penguasa, itu walinya orang yang tidak punya wali. As-Sultan waliyuman la waliyalah. Itu harus merdeka. Nah itu si raja itu budak. Terus ya, zaman Syekh Izzuddin Abdussalam itu Syekh Izzuddin pergi ke Mesir. Asalnya bukan dari Mesir, pergi ke Mesir, jumpai rajanya, bilang kamu itu sekarang jadi sultan, tapi kamu budak. Sedangkan sultan itu waliyuman la waliyalah. Orang-orang yang nikah tidak punya wali, kamu sebagai walinya. Pegawai-pegawai pemerintah wakilnya, naibnya kamu. Kamu kalau tidak jadi wali, naibnya juga tidak jadi, makili orang yang tidak jadi. Bisanya jadi sah, kamu harus dijual di pasar. Kalau pemerintah menghendaki kamu jelajah, dibeli oleh Baitul Mal, terus dimerdekakan oleh Baitul Mal, baru sah kamu raja. Rojo gitu.
namanya Sultan Ulama. Masya Allah, Sultan Ulama. Akhirnya rojo didul goreng pasar, dibeli dengan Baitul Mal, baru dimerdekakan, baru sah rajanya. Jadi dulu itu ulama tidak takut wali presiden. Dulu ulama tidak takut presiden. Nah, sekarang kan nggak diwalik, ulama takut presiden. Dulu gitu. Termasuk karopannya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dulu ada sultan penguasa khalifah dulu, datang ke rumahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani minta karopannya. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, hari ini karomataka, sudah tahu saya karomataka, coba diperlihatkan pada saya salah satu karomatnya. Ya baik, kata Sultan. Baik, jangan pakai itu saja, nggak jelas ngomong. Pakai itu kurang jelas. Terus Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ambil apel 2, tufah rasa. Ini satu saya, satu kamu. Ya, terima kasih. Coba sekarang di sini juga dipecah sama-sama, dimakan sama-sama. Akhirnya Syekh Abdul Qadir belah yang di tangannya Syekh Abdul Qadir, semacam belah tufah atau apel yang di tangan raja. Tiba-tiba yang di dalam apelnya Syekh Abdul Qadir itu wangi, harum, enak. Rajanya buka apelnya, tiba-tiba di dalamnya nanah, darah nanah, terwujud. Kok demikian? Saya bilang iya, ya aku makannya halal wangi, nek sira mangan darah rakyat. Piye-piye. Bisa itu ora. Kiai saiki, kiai saiki. Akhirnya kiai saiki, kiai saiki. Tunggu jadi seperti kembian. Allahumma amin. Saya sahabat Qori tadi baca ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa basyiran wa nadhira. Inna arsalnaka sebelum insun Allah iku arsalnaka utus sapa insun Allah ka ing sira Rasulullah syahidan, syahid dari syahid, wa basyiran wa nadhira. Dulu itu Rasulullah manggil orang namanya Abdullah bin Mas'ud. Ya Abdullah, Allah nyuruh kamu supaya baca Quran di depan saya. Abdullah tanya, Rasulullah nyebut nama saya, Rasulullah Abdullah bin Mas'ud. Iya, wah nangis. Bagane, ya Allah, aku disebut Gusti Allah suruh baca Quran di depan Rasulullah. Bangga. Allah, alhamdulillah. Jadi Allah nyebut nama Abdullah bin Mas'ud. Iya. Oke. Terus baca Fatihah Rasul, Alif Lam Mim, Baqarah, selesai Baqarah, surat Al-Imran, selesai. Akhirnya sampai surat Nisa, 7 ayat. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika ala haula'i syahida. Rasulullah nangis. Kafak cukup bacanya cukup. Nangis Rasulullah.
sampai surat ini nangis sampai ayat fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika ala haula'i syahida. Nangis. Alangkah besarnya Rasulullah di sisi Allah. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid, bagaimana ketika saya mendatangkan setiap umat ada saksinya sendiri. Jadi Nabi Musa itu saksinya kaumnya Nabi Musa, Nabi Ibrahim saksinya kaumnya Nabi Ibrahim, Nabi Isa saksinya Nabi kaumnya Musa. Wajibna bika, saya datangkan kamu wahai Muhammad, bika ala haula, atas orang-orang dulu semua, nabi-nabi dulu, syahidah, jadi saksi. Nah, jadi Rasulullah menjadi saksinya orang seluruh dunia, mulai dari Adam sampai besok bisa masuk surga kalau ada saksi Rasulullah. Alangkah hebatnya. Ya, semoga saja yang hadir ini semua disaksikan baiknya. Allahumma amin. Terus yang dibaca tadi, inna arsalnaka syahidan wa musyira. Masya Allah. Jadi kalau kita dekat sama Rasulullah, insya Allah disaksikan kebaikannya Rasulullah. Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika ala haula'i syahida. Itu Rasulullah, saksi seluruh dunia. Tidak bisa masuk surga kalau tidak ada saksi dari Rasulullah SAW. Semoga kita semua disayang kebaikannya sehingga masuk surga. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sekarang itu aneh, orang kepingin cukup, semua orang kepingin cukup, semua mulai dari rakyat sampai presiden kepingin cukupan. Tapi ilmu yang untuk dicukupi Allah itu apa? Kadang-kadang orang cari ilmu tapi tidak ilmu yang jamin kecukupan. Yang jamin kecukupan itu ilmunya apa? Nah, itu langkah kita bagaimana? Ini yang perlu digali, dicermati. Allah berfirman, ya ayyuhan nabiyyu hasbukallahu wa man ittaba'aka minal mu'minin. Ya ayyuhan nabi, hai nabi, hasbukallah, nyukupi insya Allah, tanggung jawab nyukupi Rasulullah. Satu, wa man ittaba'aka, lan nyukupi pada orang yang ikuti kamu, minal mu'minin, jadi orang-orang yang beriman. Jadi orang-orang yang beriman yang mengikuti jejaknya, tindak laku nih kanjeng Nabi Muhammad SAW, dijamin dicukupi di Allah. Donge nek wong normal uteke ya piye cara aku bisa nek Nabi? Nek bener uteke ya luru ngelmu ben bisa nderek kanjeng Nabi. Kono jaminan dicukupi kamu. Ning banyak sekarang ilmu-ilmu yang tidak layak saya ucapkan, malah ilmu ittiba'ur Rasul tidak digali. Padahal yang ada jaminan dicukupi Allah, ittiba'ur Rasul. Nas Al-Quran, ya ayyuhan nabiyyu hasbukallahu wa man ittaba'aka minal mu'minin. Jadi kalau kita kepingin mendapat kecukupan dari Allah, ikutilah Rasulullah. Untuk harus tahu kita ilmu cara mengikuti Rasulullah. Allahumma amin. Nah, seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, satu-satunya ulama yang mengikuti, nyontoni kita semua cara ittiba'ur Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muka-muka jangan sangat derekan Nabi. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sering saya katakan kalau satu atau jalan,
Saya Jani punya pengajian mingguan, itu kalau setiap pengajian mingguan orang-orang yang ikut ngaji sama saya Jani sampai rumah, anak putu bujuk dikumpul ke kontur nilai Syekh Qadir ngendikane bicaranya Syekh Qadir diterangkan dengan keluarga, sama keluarga tadi bilang demikian itu Masya Allah. Nah itu punya budaknya itu Masya Allah. Saya punya majikan betul-betul taat sama Syekh Qadir Al-Jilani. Ini aku matur Syekh Qadir Jani, Syekh Qadir keluar itu budaknya Pak Kaji, sama namanya Kaji Soleh. Budaknya Pak Soleh. Pak Soleh sangat patuh sama Syekh Qadir. Saya minta Syekh Qadir Jani itu nyuruh majikan saya biar saya dimerdekakan. Besokan Syekh Qadir Jani ngelapor ke majikane sangat patuh sama Syekh Qadir Jani, minta tolong supaya majikannya merdekakan saya. Kata Syekh Qadir Jani, siap. Nah, seandainya pengajiannya hari Minggu Jakarta, ya biasanya Jakarta mingguan. Kalau dulu sosok, toriko biasa sosok hari Selasa. Kalau pulang pengajian diadang, dijemput. Mbok orang kabar kuliah aku merdeka. Dijemput orang kabar. Besok lagi dijemput, nggak ada kabar. Sampai 4 kali kok nggak kabar. Ini Syekh Qadir Jilani lali. 4 kali dijemput, nggak ada kabar. Sudah 5 kali ada jemput lagi, sudah harus bosan. Akhirnya setahun balik ngaji sama budake jenenge Munim sama Munim tak ini ya, aku dipanggil oleh satu langsung diberitahu Syekh Qadir itu punya budak banyak, dimerdekakan di depan saya. Kalau Kak Isos, saya ditanyai oleh saya, kamu punya budak? Punya satu. Kalau kamu ikut saya merdekakan budak. Saya ini sudah tak merdekakan. Aku malut Syekh Qadir Al-Jilani. Dah, matur nuwun, yuk suwan Syekh Qadir Jilani, matur nuwun. Nih saya kok nganti setahun. Nah, boleh jemput sebulan tok. Boleh jemput sebulan. Ini udah kali setahun. Kok ngantos tahun satu kerja ini kayak nopo tak ada dia. Aku beban arak akon majikanmu merdekati siro. Ini aku orang merdekati Allah sih. Orang yang nonton ini Rasulullah kuwi disifat uswatun hasanah. Aku di Rasulullah urawani akon era uswatun hasanah. Nunggu setahun kuwi sebabe aku tuku budak sik pirang-pirang. Ming arek akon merdeka siji tok sira nyong le tuku budak akeh. Bahasan ngetok aku punya budak banyak, majikanmu tak panggil, tak merdekake nangapi majikanmu, dan majikanmu minum saya. Itu biaya-biaya. Lagi saya ini anak munggah panggung dipeseni supaya cari dana nanti. Gimana lah? Produk laku, insyaallah. Insyaallah. Itu. Dulu tuh ada namanya Syekh Said Sakoti. Syekh Sakoti seperti Syekh Qadir Jilani. Syekh Said Sakoti kolonel Junaid. Jadi
Khonnya Lene Junaid Al-Baghdadi. Syekh Sari itu setiap minggu pengajian. Nanti kalau murid-murid pulang ke rumahnya, pulang. Itu murid-murid mengumpulkan keluarga supaya menjalankan perintahnya Syekh Sari. Nah, ketika itu ada hari yang sunat poso. Besok nek bisa hari esok pagi puasa ya. Hari sunat poso, pada poso santri-santri supaya besok puasa. Insya Allah Pak ya, hari keluarga kumpul ke pasal keluarga kumpul ke pada poso sehari dawuh supaya sesuk pada poso di ono santri siji anak wedok ora kuat poso. Anak wedok ora kuat poso. Pak, saya ndak kuat poso, Pak. Ya ora apa-apa sunat. Aku tak jaluk ngapura besok kalau saya sari poso. Ora kuat muka. Setelah muka gandrung karo ini. Nah, ini coba gaji cocok ya. Cewek yang cantik ini gandrung sama saya di Sakoti. Pasal rapat poso. Pak, saya ndak kuat poso. Setelah ndak mampu poso kok njuk gandrung karo Mbah Kiai, Pak. Wah, kudu. Aku kudu dinikah karo Mbah Kiai, Pak. Lho ngono, Pak. Nek kiai saya kira cocok. Mungkin ben wae cocok kok. Wes, yo piye ora penak aku ya nek kiai gelem karo awakmu. Oh, nek ora gelem piye? Wes pokoknya nek lagi nikah Mbah Kiai wis gendeng aku. Bapakne susah, muhibbin, betul muhibbin. Yuk suat, Mbah Sari. Mbah Sari kemarin Mbah Sari merintahkan santri-santri supaya puasa. Iya, puasa sunat. Terus salah satu anak saya tidak kuat Pak Kiai puasa. Ya tidak apa-apa puasa sunat. Ini wonten musibah Pak Kiai. Apa musibah? Anak kula wedok mboten kuat poso sakniki gandrung kepengin dikawin Mbah Kiai. Ya Mbah Kiai lho Mbah Kiai. Lah ya apa pun nek aku wis tuwa. Wong nalika sing kepengin Mbah Kiai masalahnya aku sepuh mboten masalah. Ya wis lillahi taala. Dinikah. Bahasan dinikah, Mbah Sari perasaan. Bojoku nom, aku wis tuwa. Ah, gitu. Pancen macake tuwa terus Sari Sakoti macake tuwa. Adus. Wis nikah satu rumah sama istri. Adus. Metu saka jeding muale nom ganteng. Nom ganteng kaya Pak Kiai Rianto. Nom ganteng. Nom ganteng, ya Allah. Itu perempuan, jangan masuk rumah saya. Saya istrinya Syekh Sari Sakoti. Jangan masuk rumah saya sudah punya suami. Saya istrinya Syekh. Aku Sari. Aku ora Mbah Sari itu Siloseno. Inilah wajah Sari yang muda. Oh. Ya biar keramat-keramat, Masya Allah. Kita keramatnya ben seneng keramat. Nah, Insya Allah keturunan Syekh Sari dari nom-nom. Bahasa Guru jadi si itu rupa yang tua saja. Kalau rupa Syekh Sari kok muda demikian ganteng demikian, kulo sing payah oke sing seneng dak. Mau meski tak tua baik kulo seneng boleh nom. Masya Allah. Wong biyen niku Masya Allah karamat luar biasa.
berkah ittiba'ur Rasul. Karena Imam Syafi'i mengatakan idza khalafa qauli qala Rasul, nalika bersimpang siur bicara saya dengan bicara Rasulullah, farmi qauli ardul haiti, buanglah bicara saya di WC. Ngomongnya itu dah. Nek, kapan ada bicara saya yang menyimpang bicara Rasulullah, buang kata saya, kalam saya, kata-kata buang di WC. Itu Mas Syafi'i. Masya Allah. Semoga sing rawuh niki saged ittiba'ur Rasul nilai kanjeng Nabi. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dulu saya Abdul Qadir Al-Jilani itu tahu, saya ceritakan pendakwah saya Abdul Qadir. Ada orang Kristen. Kenapa sih lo Kristen? Ada apa kamu Kristen? Oh iya, Nabi Isa itu bisa menghidupkan orang mati, tapi Nabi Muhammad tidak bisa. Jadi orang Kristen. Oh no, aku orang Nabi Muhammad, umat Nabi Muhammad bisa ngurip orang mati. Bapak harus mati, pun mati, pun mati. Di kuburan ini, ayo para negara aku. Niki kuburan getak. Sowo jengane Pak Iman lah ya. Hei Pak Iman, tangi izin aku. Oh, tak izini. Niki kuburannya bedah langsung tangi. Langsung nyeneni anake. Nak, ojo pati Kristen nak. Nek Kristen ciloko nang kuburan disiksa bendina. Oh, sing kandha mati dari buku. Aja wong mati rekoso. Melo Abdul Qadir Jilani. Wong Islam bener. Nek wong Kristen ciloko ngaku nang kuburan disiksa bendina digandeng malaikat. Ciloko melok satu. Itu anaknya masuk Islam. Yo bapaknya ya Abdul Qadir Jilani mumpung kula urip, nek kula saniki masuk Islam, yo makanya mati malih saged husnul khotimah. Bisa. Oh, yo maca syahadat, yo mati malih wis husnul khotimah. Muga-muga berkah Abdul Qadir Jilani husnul khotimah. Allahumma amin ya rabbal. Itu hebatnya Abdul Qadir Al-Jilani. Masya Allah, radhiyallahu anhu. Moga-moga semua yang hadir keberkahan Abdul Qadir Jilani punya zuriyah soleh-solehah. Nek diutang sah. Moga-moga husnul khotimah min al-jannah bi ghairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Atus namas manten atur kula besok subuh habis wonten acara. Bojong pamit Pak Yai, terdepan ngapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Telah sama-sama kita dengarkan